Selama puluhan tahun, Singapura dipandang sebagai simbol kesempurnaan di Asia Tenggara. Sebuah negara kecil dengan wilayah terbatas, tanpa sumber daya alam besar, namun mampu membangun reputasi global yang nyaris tanpa celah. Kota ini dikenal rapi, aman, efisien, dan nyaris tanpa ruang untuk kekacauan. Infrastruktur kelas dunia, pemerintahan yang disiplin, sistem hukum yang tegas, serta ekonomi yang stabil membuat Singapura sering dijadikan standar ideal tentang bagaimana sebuah negara seharusnya dikelola. Banyak negara belajar dari cara mereka mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, menjadikan lahan sempit sebagai mesin ekonomi raksasa. Namun di balik citra kokoh itu, tahun 2024 hingga 2025 justru menjadi periode yang paling mengguncang dalam 2 dekade terakhir. Bukan sektor teknologi, bukan perbankan, dan bukan pula industri manufaktur yang runtuh terlebih dahulu. Yang justru terpukul paling keras adalah sektor yang selama ini dianggap sederhana, sektor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sektor makanan dan minuman atau food and beverage, F&B. Industri yang menjadi denyut sosial kota, tempat orang bertemu, berbincang dan membangun kenangan, kini menjadi korban utama badai ekonomi yang tak terduga. Guncangan ini tidak datang dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, senyap dan hampir tidak terasa sampai akhirnya meledak seperti bom waktu. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, lebih dari 3.000 restoran di Singapura terpaksa menutup pintu. Artinya, setiap bulan rata-rata 250 restoran gulung tikar. Ini bukan angka biasa, ini bukan fluktuasi musiman. Ini adalah tingkat penutupan tertinggi dalam hampir 20 tahun terakhir. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi ruko F&B kini terlihat asing. Banyak kawasan yang sebelumnya ramai antrean kini berubah menjadi deretan pintu tertutup dengan papan for rent dan available terpampang di mana-mana. Warga lokal bahkan mulai bercanda pahit. Mereka bertanya-tanya, apakah Singapura masih Singapura yang mereka kenal atau telah berubah menjadi kota yang sedang disapu badai ekonomi. Pemandangan seperti ini sebelumnya sangat jarang terlihat di negara sekecil dan sesibuk ini. Yang membuat situasi semakin terasa menampar adalah ketika restoran-restoran legendaris ikut tumbang. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penutupan restoran kanton legendaris Keizo atau dikenal juga sebagai Kalzo yang telah berdiri sejak tahun 1939. Bayangkan, sebuah restoran yang mampu bertahan melewati Perang Dunia Kedua, krisis finansial Asia, berbagai gejolak politik, hingga pandemi global, justru harus menyerah pada tahun 2024 hingga 2025. Cedric Teng, pemilik generasi ketiga restoran tersebut, mengaku telah mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk mempertahankan bisnis keluarga yang menjadi bagian dari sejarah kota. Namun pada akhirnya, keputusan pahit itu tidak bisa dihindari. Keputusan yang bukan hanya menyakitkan bagi keluarganya, tetapi juga bagi banyak warga Singapura yang menjadikan restoran itu sebagai bagian dari memori kolektif mereka. Yang menarik, penyebab kejatuhan restoran ini bukan karena makanannya tak lagi enak, bukan karena pelanggan menghilang, dan bukan pula karena manajemen yang buruk. Penyebabnya adalah satu faktor yang selama ini tumbuh diam-diam, menggerogoti fondasi ribuan usaha kecil tanpa disadari. Kenaikan biaya sewa yang melonjak ekstrim. Dalam banyak kasus, kenaikan sewa mencapai 20 hingga 49% hanya dalam 1 tahun. Bahkan ada kasus di mana harga sewa naik 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Untuk restoran Keizo sendiri, biaya sewa naik dari $12.000 Singapura menjadi $15.000 Singapura per bulan. Jika dirupiahkan, itu setara hampir 190 juta rupiah setiap bulan hanya untuk sewa tempat. Angka ini belum termasuk biaya bahan baku, listrik, air, tenaga kerja, pajak, dan biaya operasional lainnya. Untuk sekadar menutup kenaikan sewa tersebut, restoran harus menjual lebih dari 300 mangkuk mie ikan tambahan setiap bulan. Sebuah target yang secara realistis hampir mustahil, bahkan bagi restoran yang selalu ramai sekalipun. Singapura memang dikenal sebagai negara dengan biaya hidup tinggi, namun kondisi yang terjadi pada 2024 dan 2025 telah melampaui batas kewajaran.
Lonjakan biaya sewa ini tidak sepenuhnya terjadi secara alami. Di baliknya, terdapat fenomena spekulasi properti yang menjadi pusat masalah. Ketika pemerintah berupaya menekan harga perumahan agar tetap terjangkau bagi warga, banyak investor besar justru mengalihkan dana mereka ke sektor properti komersial. Ruko-ruko dan unit usaha yang seharusnya menjadi ruang hidup bagi UMKM berubah menjadi instrumen investasi semata. Harga sewa dipompa setinggi mungkin demi keuntungan maksimal, tanpa mempertimbangkan daya tahan bisnis yang menempatinya. Dalam ekosistem ekonomi yang rapuh, sektor F&B adalah yang paling cepat robek. Industri ini bekerja dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Kenaikan kecil saja dalam biaya operasional bisa langsung menghapus seluruh keuntungan. Maka tidak mengherankan jika gelombang kebangkrutan ini menyebar seperti domino dari satu restoran ke restoran lain tanpa ampun. Ironisnya, data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah restoran di Singapura justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 17.000 pada tahun 2016 menjadi hampir 23.000 pada tahun 2023. Namun pertumbuhan jumlah ini tidak mencerminkan kesehatan industri. Banyak restoran hanya bertahan hidup, bukan benar-benar stabil. Statistik terlihat indah, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari kata sehat. Banyak usaha baru berdiri, tetapi banyak pula yang mati dalam hitungan bulan. Di saat yang sama, gaya hidup masyarakat Singapura juga mengalami perubahan signifikan. Warga kini semakin sering makan di luar negeri. Letak geografis Singapura yang sangat dekat dengan Malaysia dan Indonesia membuat perjalanan lintas negara menjadi hal biasa. Batam dan Johor menjadi destinasi favorit. Banyak keluarga memilih menyeberang hanya untuk makan siang atau makan malam karena harga makanan di sana bisa 30 hingga 40% lebih murah. Bagi restoran lokal, ini adalah pukulan tambahan yang sangat berat. Masalah tidak berhenti di situ. Biaya tenaga kerja di Singapura terus meningkat. Krisis tenaga kerja membuat pemilik restoran kesulitan mencari karyawan dengan gaji yang masih masuk akal. Semua biaya naik secara bersamaan, sementara daya beli konsumen justru stagnan. Kombinasi inilah yang menciptakan badai ekonomi sempurna. Tidak heran jika banyak pengusaha akhirnya menyerah, menutup pintu, atau memilih hengkang ke negara lain. Di tengah krisis yang melanda Singapura, justru muncul satu pemenang tak terduga, Indonesia. Dengan biaya sewa yang jauh lebih rendah, bahan baku lokal yang melimpah, pasar domestik yang sangat besar, serta ekosistem UMKM yang semakin kuat, Indonesia mulai menjadi magnet baru bagi para pengusaha F&B, termasuk dari Singapura. Banyak pemilik restoran mulai melirik Jakarta, Surabaya, Bali, dan Batam sebagai lokasi relokasi bisnis mereka. Bahkan sebagian sudah membuka cabang baru di Indonesia karena peluang pertumbuhan dinilai jauh lebih besar dibandingkan bertahan di Singapura. Di tengah lesunya ekonomi global, sektor F&B Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan layanan makanan dan minuman terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan perubahan budaya makan masyarakat. Dukungan regulasi terhadap UMKM juga semakin diperkuat. Hal ini menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar alternatif, tetapi tanah subur bagi bisnis yang ingin berkembang tanpa tekanan biaya hidup dan sewa yang mencekik. Fenomena ini menjadi bukti bahwa setiap negara memiliki masa naik dan masa turun. Tidak ada negara yang selalu berada di puncak, dan tidak ada pula yang selamanya tertinggal. Siklus ekonomi terus berputar. Saat ini, Singapura berada di fase terberatnya. Banyak analis memprediksi gelombang penutupan restoran akan berlanjut hingga akhir 2025. Pengusaha yang masih bertahan terpaksa mengambil langkah ekstrim, mulai dari mengurangi jam buka, memotong jumlah pekerja, hingga mengubah model bisnis dari makan di tempat menjadi layanan pesan antar. Namun, bagi banyak pelaku usaha, pilihan terbaik tetaplah menutup usaha atau pindah ke negara lain. Disinilah Indonesia mendapatkan momentum besar. Peluang untuk mengambil peran sebagai pusat F&B Asia Tenggara terbuka lebar. Namun momentum ini juga harus dibaca sebagai peringatan keras. Krisis yang terjadi di Singapura bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi di negara lain. Spekulasi properti, lonjakan biaya sewa, kenaikan upah, dan perubahan gaya hidup konsumen adalah ancaman universal.
Indonesia boleh merasa optimis karena saat ini berada dalam posisi yang relatif lebih kuat. Namun, kewaspadaan tetap mutlak diperlukan. Usaha kecil seperti restoran, warung, dan kedai kopi memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Ketika fondasi kecil ini runtuh, dampaknya bisa merambat ke seluruh sistem. Restoran legendaris Singapura yang tumbang hari ini adalah simbol bahwa bahkan negara paling stabil pun bisa goyah ketika fondasi bawahnya tidak dijaga. Indonesia kini memiliki kesempatan emas untuk naik kelas. Jika momentum ini dikelola dengan bijak, Indonesia bukan hanya bisa menjadi tujuan relokasi, tetapi juga pusat inovasi dan pertumbuhan F&B di kawasan. Mungkin suatu hari nanti kita akan melihat restoran-restoran Singapura justru berkembang pesat di kota-kota besar Indonesia, membuka cabang di mal-mal kita, dan memindahkan pusat operasional mereka ke sini. Siklus ekonomi akan terus berputar. Singapura mungkin sedang turun, Indonesia sedang naik. Namun yang paling penting bukanlah siapa yang unggul hari ini, melainkan siapa yang mampu menjaga fondasinya tetap kuat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Krisis di Singapura bukan sekadar tontonan. Ini adalah pelajaran. Ini adalah alarm. Dan jika Indonesia mampu belajar dari itu, maka masa depan industri F&B Indonesia tidak hanya cerah, tetapi berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara.